Terima kasih Bapak, karena Engkau begitu setia, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga semuanya Engkau bukakan rahasia-rahasia ini untuk kami, supaya kami menikmati apa yang Engkau janjikan kepada kami, dan Engkau rencanakan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari Tuhan Roh Kudus berkarya dalam kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali mengikut Tuhan. Ini kerap kali banyak anak-anak Tuhan yang gampang kecewa. Karena apa saudara? Karena kita tidak menyelidiki akan firman Tuhan setiap hari. Dan apabila sesuatu kejadian itu tidak sesuai dengan kehendak hati kita sudah belun-belun, sudah mulai menilai, dan kita lupa bahwa semuanya itu sudah tercantum di dalam Alkitab. Maka dari itu pada sore hari ini, coba kita renungkan, kita perhatikan apa yang Tuhan pesankan kepada kita, mengapa semuanya ini dicatat di dalam perjanjian ini untuk supaya saudara dan saya menikmati. Di dalam Yesaya pasal yang ke-36, ayat yang pertama, kita akan pelajari apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada Raja Hizkia. Dan setelah itu kita perhatikan dengan keadaan kita, saudara. Yesaya pasal 36 ayat yang pertama. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Nah, di sini di dalam ayat pertama dikatakan, setelah 14 tahun Raja Hizkia memerintah Yehuda, maka kerajaan Hizkia itu terancam oleh Raja Asyur. Lalu kota-kota berkubu di sekitar Yerusalem direbut. Kira-kira kalau direbut itu, Raja Hizkia ini kehilangan apa, saudara? Kota-kota berkubu direbut. Kira-kira kehilangan manusia enggak? Rakyatnya hilang enggak? Mati enggak? Lalu kehilangan harta benda enggak? Lalu kehilangan kekuasaan, hilang enggak? Saudara coba perhatikan. Lalu selama 14 tahun, ini apa yang dilakukan oleh Hizkia? Mengapa segala perkara itu boleh terjadi dalam hidup Hizkia dan kerajaan Hizkia? Kita kerap kali bertanya-tanya, kalau ada orang yang mengalami musibah, lalu mengalami tantangan demi tantangan, lalu mengalami kelemahan dalam kekuasaan, dalam harta benda, dalam materi, dalam keluarga, dalam kesehatan. Lalu kalau orang itu karena undur dari Tuhan, itu biasa, betul enggak? Kita lalu berkata apa? Bertobat. Loh, gampang loh. Tapi apa yang terjadi di dalam diri Hizkia ini, saudara? Apa yang dilakukan selama 14 tahun? Mengapa segala perkara itu terjadi? Kita buka di dalam 2 Tawarikh. Pasal yang ke-31. Kita akan tahu, saudara, selama 14 tahun itu apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Tawarikh, pasal 31, ayat yang ke-20 dan 21. 2 Tawarikh, pasal 31, ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan.
Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Lalu ayat 3, Pasal 32 ayat pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda, ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya, saudara. Coba perhatikan. Peristiwa yang terjadi menimpa kepada Hizkia itu setelah menunjukkan kesetiaan Hizkia selama berapa? 14 tahun. Kira-kira kalau saudara baru setia 1-2 tahun, 3 tahun, setia baca Alkitab, setia bangun pagi, setia berdoa, lalu tertimpa masalah, saudara bilang apa? Loh Tuhan, aku kurang apa? Betul enggak? Baru 2-3 tahun sudah bilang apa? Mengapa? Kurang apa? Katanya kalau setia, kalau taat, diberkati. Tapi kok? Kira-kira kalau saudara dibanding sama Hizkia, baru ada apanya? Seperberapanya, saudara? Ini loh, saudara. Makanya kalau saudara saya suruh baca Alkitab dari permulaan sampai akhir, perlunya itu apa? Supaya saudara dan saya itu setia sampai mati. Sebab Tuhan Yesus sudah memberi contoh bahwa kita harus setia sampai akhirnya. Tapi kita kerap kali baru 2-3 tahun, baru sudah loyo lagi. Sampai gini, saudara. Setiap saya datang ke Surabaya, pasti melihat kejatuhan anak-anak Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, bangun sebentar, peot lagi. Ini arek-arek Surabaya, ini arek apa sih Tuhan? Ini loh saudara. Kenapa saudara? Karena kurang merenungkan firman Tuhan. Kurang setia. Kita lihat mengapa Tuhan Hizkia demikian setia. Demikian melayani engkau. Sampai segala usahanya berhasil. Tapi mengapa semuanya itu harus terjadi? Dan kalau saudara nanti belajarin, saudara akan tahu. Maka kalau engkau dan saya sampai bisa setia bertahun-tahun, itu hanya karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah. Saya kalau membaca, dibukakan Alkitab, dibukakan firman, saya tambah lama tambah merasa, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Kecil tidak berarti kalau semuanya ini terjadi karena anugerah. Kalau saya bisa tiap pagi tetap bangun selama 30 tahun. Kalau membaca Alkitab umur 12 sampai 57 berapa? 45 tahun. Setiap hari tetap membaca minimal 5 pasal. Itu satu anugerah. Sebab apa saudara? Sebab ternyata ini membawa perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya. Tidak terasa dibentuk.
dan menjadi menyenangkan hatinya Tuhan. Ini loh saudara. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita. Coba di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dalam setiap usaha yang dimulai untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Kalau saudara dan saya melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Hizkia, Alkitab menjamin usahamu pasti berhasil. Tetapi jikalau Allah membiarkan kota-kota berkubu Yerusalem mulai digerogoti, mulai dirampas, mulai diambil, mulai diperkecil kekuasaanmu, mulai diperkecil materi harta bendamu, kesehatanmu. Perhatikan, jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Allah punya rencana yang luar biasa. Apa yang dilakukan Hizkia? Tinggal saudara dan saya lakukan karena apa? Sudah diberikan contoh. Pada waktu Hizkia mengalami perebutan, lalu direbut kubu-kubunya, kekuasaannya, harta bendanya, pengikutnya menjadi lebih kecil. Apa yang dilakukan? Pada waktu Hizkia mendengar ayat yang kedua, 32 ini 2 Tawarikh dikatakan, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Mereka usaha menutup semua saluran air supaya jangan sampai Raja Asyur itu mendapatkan minum yang enak gratisan. Mereka juga berjuang untuk mempertahankan Yerusalem. Jadi saudara, tidak salah kalau saudara itu berjuang untuk mempertahankan daerahmu yang tinggal cuma sedikit itu. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki? Kalau engkau diejek, kalau Raja Asyur itu mengirim utusan, lalu dia memaki-maki. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-37. Ayat yang ke-10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri yaitu bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Bayangin saudara. Hizkia mengalami ejekan sampai akhirnya Allahnya diejek juga. Sebab saudara kerap kali bilang apa? Tuhan, kalau aku ngalami kayak begini, aku kan tidak bisa jadi saksi Tuhan. Aku mau nyaksiin supaya saudaraku itu bertobat. Bahwa aku ini percaya engkau berkati. Loh kok malah bang? Kerut. Tuhan ini bagaimana? Loh saudara sudah komplain enggak? Saudara sudah ngerutu enggak? Saudara mau bela Tuhan enggak? Itu. Saudara, perhatikan ayat Alkitab. Kalau engkau saja yang dihina, kamu harus apa yang dilakukan? Belajar dari Hizkia. Di dalam Yesaya 36 ayat yang ke-20 dan 21. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku.
Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ini loh Tuhan, saudara, rahasianya. Kalau engkau sedang mengalami segala musibah itu, segala pencobaan itu, engkau periksa diri. Kalau engkau sudah periksa diri dan dirimu terdapat benar, tidak berdosa, dan tetap setia, berdoa tetap, jamnya tetap, waktunya tetap, tidak tambah kurang, baca Alkitab tetap bahkan bertambah, tapi musibah kok ya datang, diam diri. Jangan bela diri. Ini kesalahan orang Kristen. Belum apa-apa sudah bela diri lagi. Hizkia berdiam diri. Dia perintahkan semua rakyatnya, semua menterinya. Diam, terima saja. Setelah dia diam, apa yang dilakukan? Lalu utusan Raja Asyur itu ngirim surat. Sebabnya apa? Diomongi, teriak, tidak ada yang jawab. Pikirnya tidak ada yang menyampaikan kepada Raja Hizkia. Sekarang tulis surat mereka. Nah, lalu dikirimkan. Dan surat itu diterima oleh Hizkia. Apakah Hizkia jawab? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Di dalam Yesaya 37, ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya mempelajari akan firman Tuhan, sebetulnya saudara dan saya itu tinggal apa? Tinggal niru, lakukan, selesai. Kan enak toh? Daripada kamu yang pertama ngalami atau enak yang nyontoh? Anak-anak ini seneng gampang yang nyontek atau gampang yang mulai? Gampang yang nyontek toh? Nah ya, lah kamu ini dikasih sontekan udah mau dulu, heran. Wong waktu kecil ya kepengennya nyontek, cari sontekan. Lah ini dikasih sontekan kok malah enggak mau. Ini kan aneh toh. Memang manusia-manusia anak-anak Tuhan itu aneh-aneh toh. Diberikan jalan, berikan sudah contoh-contoh, lu tinggal jalani saja kok enggak mau. Loh. Saudara belum pernah toh? Lalu ngalami tantangan, belum pernah toh gini. Tuhan baca, belum pernah toh. Belum pernah. Kenapa? Saudara itu membatasi kuasa Allah. Karena apa? Saudara merasa lebih tahu. Wong Alkitab gampang. Hizkia bilang apa? Terima surat. Dibentangkan, dibawa. Enggak usah dibantah, dijawab, dibawa ke bait Allah. Dibentangkan di hadapan Allah. Lalu dia berkata, Tuhan, lihatlah. Lihat, bacaan. Penak toh? Adik kowe diutang akeh, lah kok ora ngene. Tuhan baca. Loh, harusnya gampang toh? Loh. Orang musuhmu bilang karena kali apa? Katanya orang Kristen. Lah kok utangnya akeh? Kalau utang orang ada bayar. Loh ya dah. Lalu diturusi surat, dimaki-maki, lalu dibawa-bawa Tuhan. Lah kok gampang toh? Tuhan baca ini. Nah, gitu. Gak berani tau kamu. Kenapa? Kowe sing dosa. Kalau kamu benar, berani enggak? Berani. Karena kamu dosa, kamu yang salah, jadi gak berani. Karena apa? Malah dihukum Tuhan. Waktu saya, saudara, saya ngalami dan saya katakan, saya berani. Tuhan, katakan. Gitu. Jadi kalau saya dimaki-maki orang, gampang. Karena apa? Saya periksa, aku enggak salah toh Tuhan. Enggak salah. Ini wis bahkan saya ini loh dimaki-maki. Nah, gitu toh.
Gampang lah. Gampang lah. Lalu pada waktu Hizkia membentangkan dia depan hadirat Allah, apa yang Allah katakan? Lalu Allah berfirman menjawab melalui siapa? Nabi Yesaya. Allah itu punya cara sendiri. Allah punya metode dan punya cara, punya kehendak sendiri. Jangan saudara bilang, tak bentangkan sudah Pak Yusa, tak ngomong sudah, tapi kok tidak dijawab. Allah punya cara sendiri. Tunggu waktunya, tapi kamu ndak sabar. Belum mana Tuhan? Ngomel. Oh, Tuhan tuh lebih tahu, tepat. Timingnya tepat. Nggak pernah terlambat. Kalau kamu umpamanya seperti tadi dikatakan oleh seorang anak hamba Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah mengajukan lamaran. Ini sudah. Biasanya seminggu dijawab Tuhan. Ini kok sudah bulan-bulanan tidak dijawab? Lalu nangis, Tuhan, kau ini bagaimana tidak kuat. Tuhan jawabnya apa? Justru aku sayang nak. Karena apa? Karena kamu tidak tahu apa yang aku mau lakukan. Apa bukti nih? Besok baca koran. Nah, koran keluar jebret. Untung kontrake lamarannya belum diterima. Kalau diterima bangkrut. Karena barang naik semuanya. Setelah diterima, waduh, justru kasih Tuhan. Untung belum diteken. Jadi kalau diundur-undur sama Tuhan sebabnya apa? Tuhan tahu bahwa bakal terjadi sesuatu. Kira-kira kalau saudara sudah bakal tahu gitu, kepengen diundur atau kepengen cepat-cepat dikasih supaya kamu bangkrut. Nah, kira-kira kalau Tuhan tidak sabar pikir ini anakku teriak-teriak terus minta sekarang, tak kasih sekarang biar bangkrut. Kalau Tuhan tidak sabar, tidak rela engkau maki-maki, engkau gerutu, engkau ngomel, kamu bakal bangkrut, saudara tahu. Tapi kalau engkau mengenal akan Allahmu, engkau akan mengucap syukur. Tidak ada yang kebetulan. Makanya kerap kali saya katakan, saudara apa? Nekat bersetia sampai pada akhirnya. Ada seorang insinyur, dia datang kepada saya, dia begini, Pak, saya ini sudah tidak kerja Pak. Kenapa? Saya jadi sales, jual beli mobil, tapi kenyataan Pak, wah saya mengalami tidak sejahtera. Kenapa saya bilang kamu tidak sejahtera? Wah Pak, saya selalu komisinya bukan baik tapi korupsi. Jadi saya akhirnya tidak sejahtera. Saya bilang Tuhan, aku bertobat. Setelah bertobat saya rasa, waduh tidak enak. Sudah Tuhan, tidak enak aku tak berhenti. Aku mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan engkau pilihkan. Apa terjadi saudara? Waktu dia berdoa, saya bilang, bangun pagi, baca Alkitab, setia, apapun yang terjadi. Nah, lalu dia setia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya simpenannya mulai menipis. Deg-degan enggak? Deg-degan. Dia bilang, Tuhan, aku mau setia sampai akhir, mati pun tak bayar. Dia setia terus. Lamarannya tidak diterima, lamarannya tidak dijawab. Setelah 4 bulan, pas simpenannya ludes. Surat datang panggil. Setelah dia menghadap, apa terjadi? Besok masuk. Langsung jadi apa? Supervisor. 3 bulan kemudian jadi kepala. 3 bulan kemudian presidennya. Dia berkata, caranya Tuhan kok aneh ya Pak. Kalau kita bayar dulu, gepeng dulu, nekat dulu, sampai akhir
Wah, nanti kok gitu lah. Mau enggak kamu? Lah ya itu Pak, permulaannya itu yang bayarnya abot. Nah, tapi saudara kepengennya apa? Sembayang langsung, kredit. Loh, kepengennya gitu dah. Hah? Kepengen kredit atau kepengen cash? Kepengennya cash toh? Tapi gak murah. Kredit. Karena apa? Nggak terasa Pak, sambil kerja. Bayari, padahal rentennya banyak. Saudara tahu? Ini orang Surabaya, seorang insinyur juga. Pada waktu di sini dia bertobat. Dia bertobatnya itu pada waktu saya khotbah, lalu dia bertobat, lalu dia berkata apa? Pak, saya ini sudah 5 tahun Pak, kerja jadi direktur tapi jongos terus. Orang Surabaya itu. Loh, direktur kok jongos pita? Iya, nama saya direktur. Tapi tugas saya cuma ngambil mobil BBM untuk bosnya. Lalu gak ada kerjaan ya Pak. Loh lah terus kamu kerjain apa? Gak tahu. Oh namanya bos tapi ya gak dikasih kerjaan tuh. Gajinya ya dari tahun ke tahun ya gak naik terus. Jadi 5 tahun tuh gajinya itu 400 terus. Yang namanya direktur. Terus dia bilang, terus bagaimana ya Pak? Saya kok kepingin pindah. Berdoa. Jangan cepat-cepat. Tunggu Tuhan. Tuhan pasti punya maksud. Sampai kapan? Sampai Tuhan buka jalan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Dia setia, saudara. Orang Surabaya, setia. Insinyur. Setia dia. Ya sudah Pak. Baca Alkitab, bangun pagi. Setia. Setia dia. Setahun kemudian ketemu lagi sama saya. Setiap kali saya ke Surabaya, dia hadir. Terus setahun kemudian dia bilang, Pak, sudah setahun kok tidak ada apa-apa ya Pak? Aku bilang, setia sampai akhir. Sampai kapan? Tidak tahu. Terus kemudian setelah saya ngomong gitu, Tuhan gerakan. Setia tidak lama, Tuhan buka jalan. Wah, lalu saya bilang, kamu tugasmu apa di pabrik itu? Gak ada kerjaan Pak. Sekarang kamu gini, setiap hari kamu turun dari bawah sampai atas, selidiki semua pekerjaan di pabrik itu dan pelajari. Lalu dia bilang, oh ya mungkin maksudnya Tuhan gitu ya Pak. Oh ya, sudah saya lakukan. Lalu dia mulai turun sampai ke bawah karena dia namanya direktur, kan masuk ke gudang kemana-mana boleh toh? Boleh, rahasia perusahaan semua dipelajari sama dia. Habis itu setahun kemudian saudara tahu apa terjadi? Tuhan buka jalan. Orang punya pabrik di Jakarta yang cari direktur. Loh, kok bisa orang ini yang dicari? Didatengin, mau enggak ikut aku? Buat jadi apa Pak? Direktur. Pabrik apa? Sama dengan pabrik yang kamu. Kamu katanya di sini enggak ada kerjaan toh? Kok bisa tahu? Memang enggak punya Pak, turut aku. Langsung jadi direktur, lola itu. Saudara tahu apa terjadi? Berapa Pak digaji? 1,5 juta. 2-3 kali lipat. Nah, langsung dia bilang sama direktur, maaf Pak, saya mau keluar. Oh enggak apa-apa, keluar. Keluar dia. Pikirnya dia dok di situ jadi jongos Pak. Keluar dia sana, direktur. Saudara tahu, Allah tidak pernah terlambat. Karena dia punya rencana untuk apa? Untuk mengangkat engkau kembali. Sekarang saudara tahu, dia gajinya berapa? 5 juta. Dalam waktu setahun naik 2 kali. Setahun lagi 3 kali. Sekarang dia 5 juta. Dia bilang, Tuhan tuh kok aneh ya Pak? Iya, itu Tuhan. Kalau kamu setia, kamu tidak pernah ditinggalkan. Dia memenangkan surat itu. Dan Hizkia mendapat jawaban bukan langsung. Tetapi Tuhan berbicara melalui Nabi
Yesaya. Apa yang dijawab oleh Yesaya? Lalu ayat 21, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lalu ini mulai ayat Yesaya 37 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 adalah jawaban Tuhan. Tetapi saya akan petik, saudara, di dalam ayat yang ke-30 mulai. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Coba saudara. Hizkia menantikan jawaban. Hizkia menantikan tindakan daripada Tuhannya, Allahnya. Dan dia diam. Biarpun kedudukan dia mulai terjepit, tinggal hanya di Yerusalem. Bahkan kalau saudara membaca, Hizkia tidak mempunyai tentara, 2000 saja tidak ada. Sudah habis, tinggal beberapa gelintir. Bayangin saudara. Tapi Hizkia tetap setia. Menantikan pertolongan Tuhan. Dan apa terjadi? Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat 36 Allah bertindak. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Coba bayangin saudara. Hizkia tidak usah perang. Hizkia tidak usah repot-repot. Tahu-tahu besok paginya sepi tentaranya. Habis ludes semua bangkai. Dan kira-kira Hizkia menerimanya apa saudara? Jarahan segitu banyaknya menjadi milik dia. Kota-kota berkubunya kembali menjadi milik dia. Bahkan apa terjadi? Tidak cukup hanya itu saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kita buka selanjutnya apa di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Setelah apa yang terjadi dengan Hizkia ini, di dalam 2 Tawarikh 32 mulai ayat yang ke-20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan oleh pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia
mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Bayangin saudara. Jadi kalau saudara dan saya setia, bayangin. Segala perkara itu Allah tidak akan diamkan. Dibayar berlipat kali ganda. Kita kerap kali belum sudah ngomel. Gerutu, bingung. Loh, padahal Alkitab ngajar kita. Kita harus bayar harganya. Lebih mahal, lebih bagus barangnya. Betul enggak? Tapi orang Kristen kepengennya apa? Murah, tapi bagus. Udah mana ada. Murah, bagus, barang curian. Loh betul tak? Kalau murah, bagus, pasti curian. Pak, kalau murah, mesti imitasi. Loh. Tapi orang Kristen sudah kemasukan doktrin dunia. Murah, bagus. Apalagi orang Kristen. Cinta Tuhan, berkat melimpah. Jadi gratisan. Itu orang Kristen. Minta, maka akan diberi. Jadi gratis toh. Itu lalu orang Kristen jadi peminta-minta. Bukan anak, tapi jadi jembel, pengemis. Di saudara. Dan apa yang Allah lakukan? Kalau saudara menjadi pengikut Allah, kalau saudara dihina, kalau saudara terancam, lalu nama Allah dibawa-bawa, mengucap syukur. Karena apa? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Allah akan membela namanya. Tapi, ada tapinya loh, jangan amin tok loh. Kamu enggak sah. Nah, kalau kamu salah, kamu yang kena hukum. Tapi orang Kristen bilang, amin. Biarpun salah, aku dibela, kok enak. Nah itu. Dan apa akibatnya, saudara? Allah akan mengutus orang-orang untuk mengagungkan dia. Karena apa? Takut. Sampai tempat yang jauh sekali. Raja Babil. Jauh sekali dia datang. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Tawarikh. Maaf. 2 Raja-Raja. Di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 20. Ayat yang ke-12. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan. Pada waktu itu Merodabaladan bin Baladan, Raja Babil menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang dapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babil. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di perbendaharaan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang
bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah diberkati, kalau sampai perbuatan Allah sampai jauh didengar, hati-hati. Saudara boleh melakukan dan berhasil, tapi periksa diri dan jaga diri benar-benar. Kalau engkau melayani Tuhan berhasil, lalu kemuliaan Allah dinyatakan, hati-hati, jangan berubah sombong. Hizkia pada waktu dilawat oleh utusan dari Babel, dia mendengar kuasa Allah, dia mendengar Raja Asyur dikalahkan. Hizkia menjadi apa? Tinggi hati. Lalu apa? Diperlihatkan kekayaannya. Hati-hati, saudara. Orang lain tidak lihat, tapi Yesus Tuhanmu lihat. Yesaya diutus kepada Hizkia. Apa yang dilihat orang ini? Semua. Yesaya berkata, ada waktunya akan dibawa. Dan itu terjadi. Kenapa? Hizkia tidak bertobat. Pada waktu Hizkia mendengar akan firman Tuhan itu, apa jawab Hizkia? Hizkia ayat 19, Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, angsal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jelas mengatakan, jelas firman ini membuka rahasia di mana Hizkia ini menjadi sombong dan egois. Dia tidak lagi memperhatikan anak cucunya. Dia tidak lagi perhatikan keturunannya. Yang penting dia berkata, pokoknya selama hidup saya ada damai. Bayangin, saudara. Orang yang sudah setia seperti Hizkia 14 tahun. Orang yang sudah selalu berhasil dengan Allahnya. Lalu diuji Tuhan dengan tentaranya, kubu-kubu pertahanannya direbut. Harta bendanya dihabiskan. Setia. Dan akhirnya diangkat Tuhan tinggi-tinggi, diagungkan lipat 2 kali. Jatuh, tidak sanggup bertahan, saudara. Akhirnya kutuk Allah datang. Tapi tidak untuk dia, tetapi untuk keturunannya. Dan semua harta benda yang dikumpulkannya hilang lagi. Bayangin, saudara. Di sini Tuhan memberikan contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana rapuhnya manusia. Maka dari itu di dalam Amsal Soleman dikatakan, atau di dalam Mazmur itu dikatakan, atau di dalam pengkhotbah, Tuhan jangan beri kepadaku kekayaan yang terlalu banyak, supaya jangan sampai aku sombong. Tapi jangan juga bikin aku terlalu miskin, supaya nanti jangan aku menghujat engkau. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, itu yang akan menuntun saudara dan saya menuju kepada kesempurnaan. Sebab apa, saudara? Tuhan itu tahu kemampuan saudara dan saya, itu Tuhan tahu. Kalau kira-kira saudara dikasih ratusan juta, tidak mampu, saudara lebih baik dikasih apa lebih baik enggak? Tapi saudara kepengennya MMM. Ratusan juta saja sudah tidak mampu, kepengennya miliar. Tadi apa? Wong baru puluhan juta saja sudah
Mulai matanya lihat sana sini dikasih ratusan juta. Tambah penghuni. Tambah rumah, tambah rumah, tambah istri. Loh, lah dikasih 10-an juta itu pas-pasan. Saya bilang, Tuhan, kok ratusan gitu loh. Tuhan bilang, kamu itu lemah. Mau puluhan gini aja mata nih. Lihat-lihat kalau ada orang jalan yang jendit-jendit gini, oh. Kok minta ratusan? Kalau tak kasih, nanti malah tambah rumah, tambah istri. Dosa lagi. Lah kok minta M? Loh kalau M kan tambahannya di luar negeri, Tuhan. Iya dah. Saudara itu tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah mengukur saudara itu kemampuanmu itu berapa. Makanya saya itu mengucap syukur. Kenapa? Kalau butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit. Tapi tidak pernah kekurangan. Itu enak. Butuh, Tuhan, aku perlu ini. Ya. Tidak butuh, tidak usah. Gak pikiran, ada inflasi, ada apa, gak pikiran. Loh. Betul kan? Nanti dikasih banyak, terlalu sibuk. Tuhan capek. Kepengennya apa? Kerja sedikit, hasil besar. Sebabnya orang Kristen males. Ini loh saudara. Karena apa? Yang dicari orang Kristen itu berkat terus. Kalau ada orang Kristen kaya bertobat, pasti dirubung hamba Tuhan. Tasnya di meja segini setumpuk terus setiap hari. Telepon berdering terus minta. Bagaimana permohonan saya? Kok tidak dijawab-jawab? Sudah minta. Desak-desak terus. Sampai dia bilang, aku kalau enggak benar-benar sudah bertobat itu kecewa. Lihat orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan lagi. Saya sendiri khotbah kemana-mana gini. Surat ngalir. Pak, pembangunan. Pak, ini. Saya bilang, aduh Tuhan, ini orangnya perlu dididik ini Tuhan. Nah, tapi mentalnya memang gitu itu bagaimana? Ya sudahlah, Tuhan, kalau suruh beri. Kalau tidak, gak usah tak balas, gak usah tak apa-apa. Masa bodoh. Akhirnya bosan dewek. Ini loh, kita harus belajar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat asal engkau setia. Lakukan bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya. Hizkia tidak perang. Hizkia cuma apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan apa yang Tuhan mau lakukan kepadaku. Tuhan bertindak. Dan orang datang mengirim sendiri, mengagungkan sendiri, mengangkat nama Hizkia sendiri. Keamanan diberikan, Tuhan membentengi, Tuhan mempagari. Tapi saudara kepengen bantu Tuhan. Padahal saudara sama saya lebih enak daripada Hizkia. Kenapa? Roh Al-Kudus sudah diutus dan tinggal di dalam diri kita. Hizkia kalau mau apa-apa tanya Nabi Yesaya. Saudara harusnya tanya sendiri karena Roh Al-Kudus ada di dalam dirimu. Ada? Tapi saudara selalu ngomong sama saya bilang apa-apa. Doain dong Pak. Kenapa? Kalau aku berdoa tidak didengar loh. Jadi yang ngomong kalau aku berdoa tidak didengar itu siapa? Ya kamu sendiri ya tidak bakal didengar. Kamu sendiri sudah ngomong. Lalu tidak ngomong gitu lagi. Ngomongnya gini lagi. Kalau Pak Yusak yang sembayangan didengar. Sebab lebih peka. Kalau saya ini tidak dengar Pak loh. Itu tidak kurang ajar itu. Berarti Tuhan, engkau kuasamu kurang. Sebab aku tidak dengar itu. Kurang ajar itu. Cuma alasannya, aku Pak yang tidak dengar. Wong Tuhan itu ngomong sama batu saja dengar kok apalagi kamu. Ini loh saudara. Karena kamu membatasi kuasa Allah.
saudara harus percaya bahwa Allahmu itu tidak pernah tidak mendengar kamu. Hanya waktunya belum tepat. Percaya, ucapkan syukur, nantikan dia. Dia tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah tidak merencanakan yang terbaik buat kamu. Ya, rencananya indah. Apapun yang tidak enak, belum tentu tidak enak. Tidak enak karena Allah punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Untuk dibentuk menjadi orang yang Allah senang. Menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Allah. Maka dari itu, belajar. Jangan menilai. Apapun yang sedang dialami saudaramu, apa yang sedang dialami engkau, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Belum tentu dia mengalami kayak gitu karena berdosa. Tapi dia mengalami begitu karena Allah punya rencana di dalam Hizkia untuk ditingkatkan, untuk diagungkan, untuk dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu sudah mendengar. Tuhan Yesus, ampuni kami karena kerap kali kami menilai, kami menghakimi. Kami tidak sabar untuk menantikan Tuhan. Ampuni kami, tetapi sekarang kami sudah mendengar bahwa rencana-Mu itu indah bagi kami. Jikalau sementara ini kami terancam kubu-kubu pertahanan kami, harta benda kami, orang-orang kami, kemuliaan kami, kedudukan kami terancam Tuhan. Semuanya orang meninggalkan kami, ketakutan. Kami tahu Engkau akan bertindak untuk kami. Dan kami mau Tuhan menantikan jawaban-Mu dan tindakan-Mu. Supaya kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Supaya kami selalu menjaga motivasi kami. Tetap rendah hati. Karena kami tahu Allah senang orang yang rendah hati. Sehingga kemuliaan Allah lebih nyata dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya saudara berdoa. Hadapkan masalah saudara. Apa yang saudara sedang hadapi, saudara sedang lakukan, katakan kepada dia. Saudara harus berhadapan langsung. Jangan berharap kepada hamba Tuhan maupun manusia yang lain. Tidak ada manusia yang baik, hanya Yesus yang baik. Yesus, kaya karata